Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang terus-menerus bersyukur kepada Allah. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji beberapa masalah fikih pada kesempatan yang mulia ini. Kita akan masuk pada halaman yang ke-271. 200 berapa? 263. Ya, 263. Hukum wanita pergi ke masjid. Ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang tidak wajibnya wanita mengikuti sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana dia telah dituturkan terdapat atsar yang sahih menunjukkan sholatnya para istri Nabi adalah di kamar mereka, tidak keluar untuk menghadiri jamaah di masjid. Akan tetapi para wanita diperkenankan keluar dari rumah untuk berangkat ke masjid, dan banyak dalil menyatakan didapatinya para wanita di masjid pada masa Rasulullah. Mereka ikut sholat berjamaah di belakang beliau. Dari Aisyah berkata, mereka para wanita mukminah ikut mengerjakan sholat subuh bersama Rasulullah dalam keadaan tubuh mereka berselimut kain. Kemudian mereka segera kembali pulang ke rumah sesudah selesainya sholat, sehingga tiada seorang pria pun mengenali mereka karena suasana masih gelap. Lebih dari itu, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang wanita pernah menginap di masjid, dan ada pula seorang perempuan yang menyapu di masjid. Artinya di sini perempuan dengan masjid ini tidak bisa terpisahkan juga. Bukan hanya laki-laki saja yang diharuskan ke masjid. Namun perempuan juga memiliki peran penting di dalam masjid itu. Kalau kita lihat di sini riwayat dari Aisyah, bahwasanya di situ ada perempuan yang hadir di belakangnya Rasulullah sholat berjamaah. Kemudian juga di situ ada wanita-wanita yang menginap di masjid, iktikaf di masjid. Ada juga sahabat yang mana dia iktikaf di masjid sampai dia membuat tempat khusus itu. Jadi kayak tali antara satu tiang ke tiang yang lainnya. Nah, ini ada perempuan yang menginap di masjid. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, ada perempuan jadi marbot masjid itu. Nah, ibu-ibu kalau ada yang mau jadi marbot masjid, ya mantap itu. Kayak dekat rumah nih kan, mau jadi nyapu-nyapu masjid, wah mantap itu. Nah, bukan suatu yang aneh, Bu, ya. Kita kan dapati laki-laki yang banyak berperan seperti ini. Dulu ada sahabat wanita yang mana perannya ini tidak terlalu dipandang oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Perempuan ini perempuan yang berkulit hitam, tapi tugasnya ini menyapu masjid, bersihkan masjid, menyiapkan perlengkapan yang lainnya. Suatu ketika orang ini di subuh harinya Rasulullah tidak mendapati wanita tersebut. Kata Rasulullah, aina imra'atun sauda, kata Rasulullah, mana perempuan hitam tuh, kata Nabi. Nah, perempuan hitam. Jadi kita sebenarnya boleh untuk menunjukkan identitas seseorang, misalkan untuk memperkenalkan mana laki-laki hitam tuh, kan? Nah, boleh. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW menanyakan perempuan itu, aina imra'atun sauda allati taqumul masjid, yang sehari-harinya membersihkan masjid, mengurus masjid. Ya Rasulullah,
perempuan ini sudah meninggal. Tadi tengah malam ketika dia wafat seperti itu, langsung segera itu juga langsung dikuburkan. Kata Rasulullah, kenapa kalian tidak memberi tahu saya, padahal saya dekat masjid, nempel dengan masjid gitu. Kenapa kalian tak memberitahu? Seolah-olah dalam sebuah riwayat itu menyatakan seolah-olah sahabat ini mengecilkan peran perempuan tersebut. Maka tak dikasih tahulah Nabi SAW. Maka Nabi segera kata Nabi, di mana kamu kuburkan perempuan tersebut? Setelah itu Rasulullah pergi dan Rasulullah melaksanakan salat ghaib di atas kuburannya. Salat ghaib. Jadi ibu-ibu misalnya ketinggalan salat, bisa ibu melaksanakan salat di atas kuburan tersebut. Misalnya tak dapat kita salat di rumahnya, setelah itu kita menyusul ke pemakaman, salat di atasnya, itu namanya salat ghaib. Nah, ini apa bacaannya? Bacaan sama dengan salat jenazah sama. Niatnya di dalam hati saya salat sunnah ghaib karena lillahi ta'ala, di dalam hati kita sebutkan seperti itu, kita sholat seperti kita sholat, yaitu menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke tempat yang lain. Kita menghadap ke kiblat, kemudian selanjutnya pada saat kita mendoakan, doakan juga doa ke kiblat. Nah, ini ibu-ibu ya. Nah, di sini jadi perempuan ada yang berperan di dalam masjid. Jauh-jauh dari masjid, tak bisa kita pisahkan perempuan jauh-jauh dari masjid, tak boleh datang ke masjid, sholatnya di rumah aja, tak boleh seperti itu. Silahkan ibu-ibu nak ke masjid, namun harus kita perhatikan ada syarat-syaratnya yang harus ibu-ibu perhatikan ini. Islam membuka lebar, siapa saja mau ke masjid tafadhol, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak kecil, semuanya punya peran penting di dalam masjid tersebut. Kemudian yang sini harus izin suami. Di sini izin suami ini ma'ruf lah, tidak setiap hari kita minta izin gak, bang saya nak ke masjid ya, tak gak, yang penting suami ini tak melarang gitu ya. Kalau suami melarang ke masjid ya tak boleh ibu membantah, tapi harus tetap di rumah. Tapi kalau misalnya izin suami sudah secara ma'ruf kita pahami, setiap kita ibu-ibu pergi ke masjid tak dilarang, itu menunjukkan suami itu mengizinkan. Di sini kemudian di sini, apabila seorang wanita pergi ke masjid, dia harus menjaga beberapa adab sebagai berikut. Pertama, tidak memakai minyak wangi dan pakaian yang mencolok, yang indah-indah, ya kan? Pakaian kuning, mencolok, nampak gitu kan? Menarik perhatian laki-laki, ya tidak boleh. Pakai wanginya semerbak sekali. Boleh memakai wangi-wangian, tapi hanya sekitar ibu-ibu ya yang ininya. Pakaian indah berpotensi menimbulkan fitnah. Dari Zainab istri Abdullah berkata, Rasulullah bersabda kepada para wanita, "Idza syahidat ihdakunnal masjid fala tamassa tiban." Apabila seorang di antara kalian datang ke masjid, maka janganlah dia memakai minyak wangi. Ini lebih baik sih tak pakai minyak wangi gitu kan. Ibu-ibu datang ke rumah pasti sudah dalam keadaan bersih. Datang ke masjid, insyaallah tak ada lagi bau badan seperti itu ya. Ini yang penting tidak menggunakan wangi-wangian. Dari Abu Hurairah Nabi bersabda, la tamna'u ima'allahil masajidallah wal yakhrujna tafilatin. Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah datang ke masjid. Hendaklah mereka keluar dari rumah dalam keadaan tidak memakai minyak wangi. Yang kedua, berzikir ketika keluar dari rumah. Ini keluar dari rumah menuju masjid, yang kita baca ini umum lah bagi kita semua. Kalau keluar rumah yang kita baca doanya, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata billah. Apabila engkau mengucapkan doa itu, maka engkau akan diberi petunjuk, dilindungi dari syaitan, dan syaitan jauh dari kita semua. Kemudian juga mengucapkan, ini doanya ibu-ibu, doanya ini sering dianjurkan membaca doa ini ketika ibu-ibu dari rumah ke masjid, terkhusus sholat subuh. Ibu-ibu sholat subuhnya dari rumah ke masjid, ini doanya mantap sekali, ini bagus doanya. Ini Allahumma ja'al fi qalbi nura. Wahai Tuhanku, ya Allah,
jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura, cahaya pada lisanku. Waj'al fi sam'i nura, jadikan cahaya pada pendengaranku. Waj'al fi basari nura, jadikan cahaya pada penglihatanku. Waj'al fi khalfi nura, jadikan di belakangku ini cahaya, juga di depanku. Waj'al min fawqi nura, di atasku cahaya. Wa min tahti nura, kemudian di bawahku juga cahaya. Allahumma a'tini nura, ya Allah berikanlah kami cahaya. Sebab ibu-ibu, kenapa ini diucapkan pada salat subuh ketika kita dari rumah ke masjid ucapkan ini? Sebab salat subuh ini istimewa daripada salat-salat yang lainnya, di mana salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat dan dicatat laporan catatan kita itu diangkat pada saat salat subuh itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, sampaikan berita gembira, basyir al-masya'ina, berita gembira kepada orang yang berjalan kaki menuju masjid di waktu gelapnya hari. Dengan apa? Kata Rasulullah, dengan cahaya yang terang menderang di hari kiamat. Kalau kita sholat zuhur, sholat asar, banyak mata yang nengok kita. Tapi kalau sholat subuh, hanya sedikit orang, Bu. Hanya orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, istiqomah sholat subuh di masjid ini. Juga ibu-ibu di rumah gitu, on time sholat subuhnya. Ya ibu-ibu ya. Sebab istimewa sekali sholat subuh ini dibandingkan sholat yang lainnya. Maka yang dibaca kalau kita pergi ke masjid ini, pakai bahasa Indonesia boleh enggak Ustaz? Tafadhol, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan mataku, pendengaranku cahaya, kemudian di atasku cahaya, di bawahku cahaya, jadikan hatiku ini bercahaya. Itu boleh pakai bahasa Indonesia. Yang penting setiap jalan kita menuju masjid ini pakai doa kita. Ketiga, berjalan ke masjid dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Abu Qatadah berkata, ketika kami tengah mengerjakan sholat bersama Nabi, tiba-tiba terdengar suara keras dan ramai dari belakang orang lelaki. Tatkala beliau menyelesaikan sholat, beliau bersabda, apa kalian lakukan? Sejumlah laki-laki itu menjawab, kami tergesa-gesa untuk mengikuti sholat berjamaah. Rasulullah bersabda, jangan lagi kalian lakukan itu. Apabila kalian datang ke sholat jamaah, maka kalian harus menjaga ketenangan. Rakaat sholat berapapun yang kalian dapatkan, maka kerjakanlah. Sedangkan yang terlewatkan dari kalian, sempurnakanlah. Datang ke masjid tak boleh gerasa gerusu datangnya, tak boleh dalam kondisi berlari. Cepat kata ulama boleh, cepat dalam kondisi cepat, tapi tak boleh sampai gerasa gerusunya. Kita dianjurkan untuk tenang, meskipun kita mendapatkan dalam kondisi kita ni masbuk, tak apa. Kita dapatkan, kata Nabi, kau dapatkan dia dalam kondisi sujud, ya langsung sujud kau. Kalau kau dalam kondisi melihatnya kondisi rukuk, rukuk kau. Jangan sampai demi mendapatkan rakaat pertama kita lari. Ini tak boleh. Kata Nabi SAW, alaikum bis sakinati wal wiqar. Sakinah dan wiqar. Itu pembahasan para ulama itu. Sakinah itu di mana kondisi tubuh kita, gerakan kita ini juga tenang. Wiqar itu hati kita ini dalam kondisi tenang. Sebab apa? Ada orang tubuhnya tenang, tubuhnya khusyuk, tapi hatinya kemana-mana tak tenang dia. Maka dua-duanya ini harus melengkapi. Hati kita tenang, gerakan kita pun tenang. Ada orang Allah, itu udah tak memenuhi syarat khusyuk itu. Khusyuk itu tenang sekali. Kita ini kalau sholat, kalau mendatangi orang penting, misalnya ibu-ibu ya, orang penting, orang yang kita segani, maka kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari jadwalnya, gitu. Udah kita setting alarmnya, jadwalnya kita tahu udah. Kemudian pakaian kita pilih yang bagus-bagus. Hati kita pun kita hati yang tenang, ucapan kita pun kita atur sebaik-baiknya. Apalagi kita ini bertemu yang menciptakan kita, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Fattah, yang memberikan kita rezeki, yang mencukupi kita, yang mematikan dan menghidupkan kita. Tapi banyak orang-orang itu tidak peduli masalah sholat ini. Pakaiannya terserahlah, pakai baju kaos pun tak apa-apalah, ya.
Kemudian tulisannya di situ gambar, ada gambar Ronaldo lah, gambar tulisan ini, tak peduli dia. Kita ni kepada ulama, wa may yu'azzim sya'airallah, mereka yang mengagungi syiar-syiar Allah. Kita ni kalau masalah syiar-syiar Allah kita agungi betul-betul. Sebab itu syiar, azan itu syiar, solat itu syiar, Al-Quran itu syiar, semuanya syiar. Tapi kita kalau ada di luar seperti itu, urusan manusia duniawi, kita betul-betul syiar seperti itu kita agungkan. Kalau urusan akhirat tak peduli kita. Jadi solat ini kita ketika kita datang ke masjid dalam kondisi tenang, maka kita dapatkanlah pada solat pun kita khusyuk. Kalau kita datang ke masjid dalam kondisi gerasa gerusuk, kemudian telat, ini payah mau dapat kekhusyuan itu. Ketika azan, suara azan dikumandangkan, kita sudah mempersiapkan datang ke masjid lebih awal. Ya, itu maksudnya Nabi SAW pernah itu satu ketika ada sahabat namanya Abi Bakrah. Abi Bakrah bukan Abu Bakar, tapi sahabat nama Abu Bakrah. Abu Bakrah ini melihat Rasulullah SAW salat, kemudian sudah ruku. Dia melihatnya di depan pintu tuh. Di depan pintu dia ruku gak di situ. Depan pintu dia ruku. Habis itu bangun Rasulullah, dia pergi berjalan. Rasulullah mengatakan setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa yang tadi suaranya ini kerasa gerusu gitu suaranya? Kata sahabat yang Abi Bakar ini, ya Rasulullah, saya yang tadi ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan lagi kau ulangi seperti itu. Kalau kau mendatangi sholat, datangilah dalam kondisi tenang. Kalau kau mendapati imam itu dalam kondisi dia ruku, ya engkau ruku. Kalau dia sujud, engkau sujud. Jadi ibu jamaah sekalian, fikihnya apa? Pada saat kita mendapati imam sujud itu, jangan nunggu kita. Jangan kita mentang-mentang kita nih masbuk, nanti ketika imam berdiri di rakaat kedua baru kita ikut. Tidak, ketika imam itu sujud atau dia duduk, kita pun duduk seperti itu. Maka kalau kita sudah seperti itu, maka kita sempurnakan mengambil satu rakaat. Itu jamaah biasa saya perhatikan ada seperti itu jamaah, dia tunggu duduk imam itu sampai berdiri, baru dia ikut imam itu. Itu salah seperti itu ya. Kemudian yang keempat, berzikir pada saat masuk masjid dan saat keluar darinya. Zikirnya apa? Bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Dengan nama Allah, dan semoga keselamatan dilimpahkan kepada Rasulullah. Wahai Allah, ampuni dosa-dosa untukku. Ini Bismillah ala Rasulillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, wassalamu ala Rasulillah, salam atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru kita berdoa, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini ibu-ibu hafalkan ini ya. Allahumma ghfirli yang lebih apa namanya? Lebih ringkas nih, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu tuh ada tuh di situ tempel. Itu kan ada di tempel itu. Allahumma itu ringkasnya itu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu. Kemudian yang kedua, pada saat kita keluar dari masjid pun kita ucapkan itu Bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghfirli waftahli abwaaba fadlik, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ini apa namanya doa kalau kita keluar masjid. Ini kemudian yang kelima, kerjakanlah sholat tahiyatul masjid. Ini sunnah betul-betul nih tahiyatul masjid nih. Kalau kita masuk masjid, ini kita ini kalau masuk rumah orang tuh Bu ya, apa yang kita ucapkan? Ketok-ketok dulu, begitu assalamualaikum, gitu. Kita masuk rumah Allah, asal-nyolong ya, gitu ya. Itu ada masuk rumah Allah, sholat 2 rakaat. Bahkan ditekankan sekali. Ada suatu ketika ada sahabat tuh, Rasulullah tengah berkhutbah nih, khutbah Jumat, tiba-tiba sahabat duduk langsung. Nama sahabat itu salah Sulaik al-Ghatafani. Langsung duduk itu. Rasulullah langsung menegur, kau, gitu kan?
kamu udah sholat tahiyatul masjid belum? Udah sholat 2 rakaat belum? Belum ya Rasulullah, sholat dulu. Nah, sholat dua rakaat. Nah, inilah pentingnya sholat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, sholat 2 rakaat. Itu penting. Nah, itu penghormatan kita. Nah, masuk masjid. Nah, itu penghormatan kita. Nah, kemudian yang keenam ini, apabila iqamah telah dilantunkan, jangan mengerjakan sholat sunnah. Jangan mengerjakan. Tapi kalau udah terlanjur sholat sunnah, bisa kita kebut sholat sunnahnya itu, masih bisa kita kebut itu kan. Nah, ketika kita misalnya duduk antara dua sujud itu, udah terakhir rakaat terakhir, nah kita kebutnya itu. Tapi kalau kita baru ngambil, tiba-tiba qomat, maka jangan diteruskan. Dibatalkannya. Sebab apa kata Nabi? Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah, katanya. Apabila iqamah salat telah dilantunkan, maka tidak boleh ada salat sunnah kecuali salat wajib. Nah, ini. Kemudian yang ketujuh, wanita segera meninggalkan tempat sesudah salat. Dari Ummu Salamah, dia berkata, Rasulullah itu apabila selesai mengucapkan salam, para wanita langsung berdiri keluar dari masjid. Rasulullah sendiri diam sebentar di tempatnya sebelum beliau berdiri dalam pandangan kami. Wallahu a'lam. Hal itu dilakukan agar wanita dapat meninggalkan tempat terlebih dahulu sebelum didahului kaum pria. Nah, ini zaman dahulu. Kita kembali lagi bahwa zaman Rasulullah itu tidak ada hijab, belum sempurna, sehingga Rasulullah kalau imam selesai sholat, maka imam itu kan menghadap ke makmum. Sunnahnya seperti itu. Bukan dia membelakangi makmum, dia menghadap makmum. Kemudian di situ dia berzikir. Di situ para wanita zaman tersebut, Rasulullah SAW biasanya beliau berdiam sejenak sampai perempuan tersebut pergi lebih dahulu. Kenapa? Agar tidak memandang langsung, laki-laki tidak bertemu langsung dengan perempuan. Nah, di sini juga perempuan di zaman dulu tidak berdiam diri lama-lama di masjid. Tapi kalau kita di zaman sekarang ini kan ada hijabnya, ibu-ibu berzikir di masjid boleh ya. Tapi kalau tak ada hijabnya, tak ada seperti ini, yang lengkap seperti ini, maka dianjurkan lebih cepat keluar dari masjidnya. Nah, 8. Ini kan katanya, namun jika ada pintu khusus bagi wanita dan mereka tertutup dari pandangan kaum pria, maka mereka tetap boleh tinggal di tempat sholat mereka untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ke-8, hindari makan bawang merah, bawang putih mentah dan makanan lain yang serupa dengan keduanya. Ini kan kata Nabi, man akala al-basala wath-thawma wal-qurath fala yaqrabanna masjidana. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Ini kita nih kalau habis makan jengkol, makan petai, ya, makan kambing gitu kan, bau-bau lah ya, ada bau-bau yang tak sedap lah di mulut kita nih, maka kita bersihkan dulu ya. Sikat gigi dulu baru datang ke masjid. Nah, ini Nabi SAW dulu, zaman dulu kan bawang putih, bawang merah, tak mengenal jengkol, tak mengenal petai ya gitu kan. Tapi kalau kita ini ada jengkol, ada petai, maka ini lebih baik kita menghindari masjid lebih dulu. Kita bersihkan, baru datang ke masjid. Nah, apabila bawang merah dan bawang putih itu sudah dimasak, maka tidak mengapa memakannya kalau sudah dicampur dengan makanan. Tapi kalau dimakan gitu-gitu ya, itu bau sekali kan. Kemudian yang ke-9, jangan meludah di masjid. Kita alhamdulillah, kalau dulu kan di zaman Rasulullah itu ibu-ibu, masjidnya itu pasir, lantainya itu pasir. Bukan lantai kayak gitu keramik nih, dijaga. Mereka kalau sholat pakai sepatu. Ya, mereka sholat pakai sepatu. Maka Nabi SAW punya di sendalmu itu ada kotoran. Setelah tendal. Panasnya sampai sehingga
sunnahnya kalau memang mereka diawalkan di akhir. Itu sunnahnya seperti itu zaman Rasulullah itu. Tapi kan itu Rasulullah lagi bu, karena ilahnya ini kan ilah itu sebabnya itu ada. Sekarang sebab kita ini udah tak ada dah. Sebab seperti itu panas masjid itu sudah pakai AC. Aduh nanti lah sholat zuhurnya nih panas sekali ya, tak ada seperti itu masjid panas udah ber-AC ya kan. Jadi masalah seperti itu sudah tidak ada lagi. Jadi ada memang hadis itu perlu kita baca betul-betul sesuai konteksnya, harus kita pahami. Itu namanya dalam pembahasan hadis itu namanya asbabul wurudnya. Ada asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul sebab turunnya ayat ini apa gitu ya. Kalau hadis itu namanya asbabul wurud. Kenapa ini hadis ini turun tuh apa penyebabnya, apa ceritanya di balik itu sehingga Rasulullah mengucapkannya. Itu namanya asbab al-wurud. Tak boleh kita meludah ke masjid. Maksudnya meludah ini bukan saja tapi bersampah pun tak boleh gitu. Meludah tapi tak boleh kita ada sampah di situ, kotoran-kotoran. Kita naruh sampah, ninggalkan sampah, ini tidak diperbolehkan. 10. Tidak boleh mencari barang yang hilang atau berjual beli di masjid. Ini ibu-ibu harus paham nih. Semangat jualan kan, berbisnis, sampai bawa ke masjid gak berbisnisnya. Bahkan buka-buka Shopee tak boleh di masjid bu ya. Itu zaman sekarang kan bukan hanya jual beli, orang ada depan-depan, tak ada. Buka Shopee, kemudian pesan di masjid. Ini tak boleh. Paham bu ya? Buka aplikasi jual beli di TikTok, di Shopee, ya kan? Aplikasi-aplikasi yang lain di masjid tidak diperbolehkan. Itu maksudnya jual beli. Kemudian juga mengumumkan barang-barang hilang pun tidak diperbolehkan di masjid. Jadi ini ada barang hilang nih, ini siapa nih? Tak boleh. Jadi kalau ada barang yang hilang, maka kita taruh. Sebenarnya masjid itu harus memiliki tempat khusus, ya, tempat khusus. Di situlah tempat, misalnya ada barang yang tinggal, ditaruh di situ, atau ditaruh di tempat-tempat yang aman. Kalau ada jamaah yang merasa kehilangan, dia langsung datang di situ. Tidak dia mengumumkan siapa kehilangan jam tangan, silakan mengumumkan, tak boleh seperti itu. Ke-11, tidak boleh mengeraskan suara di masjid. Ini pun tak boleh, suaranya besar-besar yang tak ada manfaatnya, main-main di dalam masjid gitu kan. Tapi kita tengok suara besar ini, kalau itu suaranya sebab di zaman Rasulullah itu orang main-main di masjid ada. Main pedang, main gulat di masjid, bermain dalam masjid. Sampai suatu ketika Rasulullah melihat orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia yang berkulit hitam itu main gulat di masjid, main-main di masjid, ada anak-anak kecil. Rasulullah nonton bareng sama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi masjid boleh tempat apapun di situ, tempat main-main anak, ya kan? Berdiskusi dan lain sebagainya boleh di masjid, tapi harus menjaga adabnya, suaranya harus dipelankan. 12, tidak masalah makan, minum, tidur di masjid asalkan menjaga kebersihan dan aman dari fitnah. Boleh makan, boleh tidur di masjid. Ya, sebab ada masjid-masjid tertentu tuh ibu-ibu yang merasa kita nih rasanya masjid kok jamaah tuh dilarang tidur gitu. Ya, tulis di situ dilarang tidur di masjid. Ya Allah ya. Padahal di situ duit jamaah yang bangun. Masjid itu bukan masjid dia, bukan masjid keluarganya. Kok bisa ditulis seperti itu? Jadi bebaskanlah masyarakat di situ. Mau tidur ke, mau ngapa ke ya. Mau dia berdiskusi ke, mau istirahat sejenak ke, itu dikasih fasilitas yang baik. Sebab apa? Masjid tempat yang paling nyaman untuk istirahat itu, khususnya bagi bapak-bapak, itu di masjid daripada di rumah. Makanya ibu bapak tengok bapak-bapaknya di sini, wah nyenyak kalau tidur di masjid. Jadi tidak boleh kita pun marbot masjid, pengurus masjid itu ramahlah terhadap jemaah. Boleh tidur di masjid, apalagi kalau misalkan itikaf di masjid, ibu-ibu bernazar misalnya,
Saya, anak saya kalau lulus PNS, saya bernazar mau iktikaf sebulan di masjid. Ibu-ibu tuh, misalkan siapa tahu Bu ya, punya nazar seperti itu, kita kan tak tahu masing-masing orang punya nazar. Nazar motong sapi misalnya, atau nazar iktikaf 1 bulan full di masjid. Nah, ini wajib nazarnya dipenuhi itu Bu. Nah, tak boleh dia membatalkan nazar tersebut. Harus dia kerjakan, harus dia iktikaf sebulan enggak di masjid tuh. Nah, di iktikaf tidur di masjid, boleh makan minum di masjid. Nah, kemudian catatannya adalah disunnahkan bagi imam untuk menjaga keadaan kaum wanita pada saat sholat berjamaah ketika mereka mengerjakan sholat di belakangnya. Dari Abu Qatadah, Rasulullah bersabda, "Inni la aqwamu ila shalah wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'u bu'aka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an asyqa ala ummihi." Sesungguhnya aku hendak berdiri mengerjakan sholat yang ingin memperpanjang bacaan, akan tetapi aku mendengar suara tangis bayi, maka aku memperpendek sholatku karena khawatir akan membuat ibunya susah. Nah, ini bagi imam pun tak boleh juga egois, mentang-mentang banyak sekali hafalan Al-Qur'annya kemudian dibaca, dihantamlah surah Al-Baqarah misalnya, Al-Baqarah ya kan, berlembar-lembar dibacanya, sedangkan di belakang itu ada ibu, ada nenek-nenek, ada anak kecil. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau sholat fardu, sholat wajib itu memang dianjurkan bacaannya itu agak ringkas, tidak juga terlalu ringkas, tidak juga terlalu panjang, jadi sedang-sedang saja. Tapi kalau sholat sunnah dianjurkan untuk panjang. Nah, namun kalau imam ini sudah mendengar di belakangnya, kan macam-macam di belakang kita nih, di belakangnya ada orang itu urusan ini, di belakangnya juga ada orang tua, anak-anak kecil, maka bacaannya itu bacaan yang sedang-sedang saja. Kemudian sholat perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada sholatnya di masjid. Ini kata Nabi SAW, "Salatukunna fi buyutikunna afdal min salatikunna fi hujarikunna wa salatukunna fi hujarikunna afdal min salatikunna fil jamaah." Salat yang kalian kerjakan di bagian dalam rumah itu lebih baik daripada salat kalian di kamar kalian. Salat yang kalian lakukan di kamar kalian itu lebih baik daripada salat kalian dengan berjamaah. Jadi ibu-ibu di rumah itu, kalau mau lebih baik lagi memang salat di rumah. Namun sholat di rumah ini, karena ibu memang dianjurkan sholatnya itu di rumah, kita buatlah satu tempat khusus, atau dinamakan apa ya, mihrab ya. Itu mihrab. Itu tempat khusus ibu-ibu di situ, zikirnya, baca Al-Qur'annya, kemudian boleh juga melakukan khulwah sendiri gitu, sholat tahajudnya di tempat khusus tersebut. Sebab tempat biasanya di situ itu adalah tempat khusus sholat, itu biasanya tempat yang cepat dikabulkan, diangkatnya doa. Nah, jadi tempat khusus di rumah sendiri, khusus ibu-ibu. Namun kalau suaminya pun melakukan sholat sunnahnya itu di rumah lebih baik. Nah, jadi jadikan rumah kita ini ada juga tempat-tempat khusus untuk sholat sunnah bagi laki-laki, ibu-ibu juga. Kemudian separuhnya di masjid. Jangan masjid semuanya, sholat sunnahnya di masjid, kemudian sholat wajibnya di masjid. Itu tidak bagus seperti itu. Sholat sunnahnya di rumah, sholat wajibnya di masjid. Selanjutnya di sini pendapat Aisyah ini berlaku. Ini ada pendapat dari Aisyah. Aisyah mengatakan Aisyah ini berlaku bila terjadi fitnah terhadap kaum pria dan wanita, sehingga kondisi sholat yang lebih utama bagi para wanita dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, sholat yang dilakukan perempuan secara berjamaah di masjid itu lebih baik daripada sholatnya secara sendirian di masjid. Kalau misalnya di situ aman dari fitnah, gitu ya, aman dari pandangan laki-laki, ya, kita ibu-ibu datang ke masjid tidak menarik perhatian laki-laki, maka tetap berlaku, pendapat di dalam kitab ini tetap berlaku bahwa sholat masjid itu lebih utama. Kemudian sholat seorang perempuan dengan berjamaah di rumah itu lebih baik daripada sholatnya secara sendirian di rumah. Yang ketiga, yang tersisa tinggal satu masalah, apakah sholat wanita di rumah secara sendirian itu lebih baik ataukah sholatnya di masjid secara berjamaah? Pendapat yang kuat menegaskan bahwa sholatnya seorang wanita secara sendirian di rumah itu lebih baik daripada keluarnya dia
dari rumah pergi ke masjid dan menunaikan sholat berjamaah karena kuman hadis yang dipaparkan. Nah, ini ada dua pendapat ini. Ada yang menyatakan memang kalau misalkan kita aman dari fitnah, tetap masjid lebih utama juga. Namun kalau misalnya pendapat yang kedua menyatakan sesuai dengan zahirnya hadis ini, sholatnya ibu-ibu di rumah itu jauh lebih utama daripada sholat di masjid begitu. Nah, ini keempat, apabila seorang wanita keluar dari rumahnya lalu pergi ke rumah wanita yang lainnya, lalu dia mengerjakan sholat bersama wanita pemilik rumah itu secara berjamaah, maka ini wallahu alam lebih sedikit pahalanya daripada dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Karena keluarnya dia dari rumah itu sudah terjadi, maka sungguhnya tersisa hanyalah keutamaan masjid. Maksudnya sama saja kalau dia misalkan datang ke rumah fulan, ya kan, datang ke rumah ustazahnya untuk tujuannya hanya sholat berjamaah saja, maka ini lebih baik dia lebih utama sholatnya di rumah. Kemudian juga lebih utama juga sholat di masjid. Sebab apa? Dia sudah keluar dari rumah, kenapa nggak langsung ke masjid ya? Begitu. Nah, ibu-ibu sampai di sini ada yang mau bertanya? Sholat perempuan yang sedang safar nanti akan kita bahas. Laki-laki ya sebenarnya bagusnya begitu, perempuan yang berjamaah dengan perempuan yang lainnya. Adapun laki-laki itu sholatnya di masjid, namun kalau laki-laki dijadikan imam di situ juga lebih baik. Jadi ada imamnya, karena ada sahabat Rasulullah itu melaksanakan sholat berjamaah beserta kaumnya. Ada sahabat yang memimpin di situ, laki-laki yang memimpin, kemudian di belakangnya ada perempuan di rumahnya. Namun lebih utamanya memang laki-laki itu sholat yang di masjid. Itu sah, tetap sah kalau perempuan yang menjadi imam dalam sholat itu. Lebih utamanya sholat tepat pada waktunya, ya kan? Sebab Al-Quran mengatakan as-salatu ala waqtiha, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditetapkan waktu-waktunya. Ya, Rasulullah mengatakan afdalu al-amal, amal yang paling utama adalah as-salatu ala waqtiha. Sholat amal yang paling utama itu adalah sholat tepat pada waktunya. Maka kalau kita datang ke rumah tamu atau apa, ada waktunya sholat, ya kita minta izin untuk sholat. Namun kalau kita akhirkan sholat itu ke rumah pun tidak ada masalah. Namun lebih utamanya, ya, lebih utamanya adalah sholat tepat waktu. Rokomat ya ibu. Jadi kita tidak sempat melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Apakah sholat sunnah tahiyatul masjid itu bisa kita laksanakan setelah kita melakukan sholat? Ya, sholat tahiyatul masjid ini artinya kita ini masuk masjid itu, cara menghormati masjid itu dengan sholat apapun gitu ya. Sholat 2 rakaat, atau ketika selesai azan itu kan ada antara azan dan qomat itu ada namanya sholat qobliyah. Nah, sholat qobliyah ini kalau kita datang ke masjid langsung kita sholat qobliyahnya, maka ini sudah dinamakan tahiyatul masjid. Nah, itu maksud dari tahiyatul masjid itu kita menghormati masjid itu dengan cara sholat 2 rakaat. Sholat apapun itu, kalau kita mendapati pada saat itu setelah azan kita sholat 2 rakaat, perlu kita sholat tahiyatul masjid aja 2 rakaat, cukup dengan sholat qobliyah itu sudah termasuk sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau kita misalnya apalagi itu ibu datang ke masjid dalam kondisi sholat fardu gitu kan, udah sholat wajib langsung, tak usah sholat sunnah sholat fardu, kita sudah tahiyatul masjid namanya di situ, karena kita tidak
masuk masjid dalam kondisi duduk ya. Kita menghormati masjid dengan tahiyat. Apa artinya tahiyat? Tahiyat itu artinya ucapan salam ya. Kita masuk ke rumah orang, bukan asalnya nyelonong ya, tapi kita ucapkan tahiyat. Tahiyat itu ucapkan salam. Cara kita masuk ke masjid itu ya, caranya sholat dua rakaat begitu. Jadi ibu-ibu misalnya datang ke masjid, udah azan, kemudian ibu tidak usah lagi tahiyatul masjid, Allahu Akbar, sholat 2 rakaat, begitu ngambil agak sholat qobliyah agak, jadi 4 rakaat di situ, tak usah lagi, udah sholat langsung ya, sholat qobliyahnya, 2 rakaat. Misalkan subuh tuh gue, qobliyah subuh, kita datang dapat, tak usah ngambil tahiyatul masjid, ngambil gak, kemudian apa qobliyah pun ngambil gak, tak usah, cukup 2 rakaat aja, udah masuk dah di situ. Cukup qobliyahnya itu ya Allah. Kalau misalnya kan kita sholat subuh di rumah, kemudian kalau di masjid kan sampai itu ada bagian diri di masjid kalau misalnya di rumah, kalau misalnya wanita melakukan hal yang seperti itu tapi di rumah, udah boleh belum sih kita melakukan sholat yang 2 rakaat di waktu syuruk itu? Boleh? Di waktu syuruk nih. Maksudnya sholat duha. Kalau iya di rumah, kalau dia sudah 15 menit setelah syuruk kan, sekitar 15 menit lah gitu. 15 menit setelah syuruk itu kan biasa di ini itu terbit matahari. Terbit matahari itu tidak boleh kita sholat pas terbit matahari. Kita nunggu dulu, sekitar 15 menit, baru kita sholat itu. Nah, sholatnya ini namanya sholat di awal waktu duha. Di waktu duha di awal waktu, namanya sholat duha di awal waktu namanya. Tapi kalau yang melaksanakannya ini sholatnya di di masjid, mereka ini dapat pahalanya. Pahalanya itu haji dan umroh sempurna katanya. Bagi mereka yang duduk di masjid, berdiam diri di masjid, maka mendapatkan seperti itu. Tapi kalau ibu melaksanakannya di rumah, ini artinya sholat duha di awal waktu. Syuruk itu tidak ada istilah dalam hadis, itu tidak ada penamaan syuruk itu, bukan nama dari Nabi SAW ya, tak ada. Cuman itu apa yang menisbahkan terhadap matahari terbit. Nah, kalau matahari terbit itu namanya isyraq, itu terbit namanya. Nah, sehingga kalau itu pun kalau ketika terbit tak boleh langsung sholat, nunggu dulu kita. Kalau udah nunggu 15 menit, barulah itu awal duha. Nah, tapi paling utamanya duha itu kan ketika matahari itu sudah panas, panasnya matahari. Nah, itu namanya kemarin ibu-ibu yang masalah sholat awabin, ibu ya. Saya buka pendapat para ulama itu, ternyata sholat awabin itu bukan sholat setelah maghrib. Nah, itu bukan, ada istilah sholat awabin. Tapi yang paling tahu tepatnya sholat dinamakan sholat awabin itu adalah sholat duha. Sholat duha di akhir waktu, di tengah-tengah terik matahari panas, itu namanya sholat awabin. Ataupun adapun setelah maghrib itu tidak ada, bukan namanya sholat awabin kata ulama itu. Akhirnya itu sebelum zuhur, sekitar 10 menit sebelum zuhur. Nah, 10 menit sebelum zuhur itu, sebab kalau udah zuhur tepat berada di atas kepala kita nih, itu tak boleh gak kita sholat gitu. Zuhur tepat itu belum ada sholat di situ, tak boleh ada sholat. Tapi kalau udah condong sedikit ke arah barat, itu diperbolehkan sholat di situ. Maka antisipasinya kita ini sebelum 10 menit sebelum masuk waktu zuhur, itu berakhirnya sholat sunnah. Jam 11.50 gitu. 11.50 itu gitu. Itu akhir dari sholat duha. Tapi kalau misalkan pas zuhur jam 12 belum azan nih Bu ya, pas jam matahari di atas kepala kita, dia tak boleh sholat di situ. Tapi kalau dia sudah geser ke barat sedikit, itu masuk sholat zuhur.
11.50. Nah, itu. Jadi waktu panas-panasnya matahari jam 10 sampai ke atas itu namanya sholat al-Wabin. Itu sholat yang utama, sholat duha itu jam segitu. Nah, itu ya. Nah, serta isinya. Iya, tetap dapat. Tetap dia dapat keutamaan seperti itu, tapi dengan syarat sholat subuhnya memang dia kebiasaannya on time terus. Gitu. Nah, gitu ya. Bukan kesengaja. Jadi memang dia ini sholat subuh on time sebelum azan udah bangun misalnya, kemudian dia datang ke masjid sholatnya on time. Tapi namanya juga manusia, pasti ada waktu-waktunya dia tertidur. Sebagaimana zaman Rasulullah pun pernah tertidur, Bu. Ada perang apa namanya Bani Mustaliq, satu perangan itu Rasulullah capek-capeknya habis peperangan ya, perjalanan jauh. Kemudian sebelum masuk di kota Madinah, Rasulullah berpesan kepada Bilal, wahai Bilal, ini udah tengah malam dah, wahai Bilal. Maka engkau menjaga sebagai penjaga bagi kami. Kalau sudah waktu subuh datang, bangunkan kami, kata Rasulullah. Tapi ternyata Bilal juga tidur, capek, sama-sama capek, tidur sampai matahari itu udah tinggi sekali dan nyengat lah, gitu kan. Ke Rasulullah bertanya, oh kenapa tidak bangunkan kita? Ya Rasulullah, ini juga terjadi dengan diriku, capek juga kan saya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang azan seperti biasa, azan, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, habis itu qomat. Jadi keutamaan itu masih dia dapatkan, tapi dengan syarat bukan besok itu ada itu sekali 2 kali gitu. Ya tetap mendapatkan keutamaan. Ada lagi ibu-ibu? Adapun nanti masalah safar ini pembahasan yang juga penting ini, masalah tidak bisa kita bahas sebentar ini, masalah qasar jamak, karena ini ilmu yang perlu kita ketahui, perlu kita dalami, masalah jamak dan qasar, berapa jaraknya kita, kapan kita sudah mulai. Misalkan kita mau ke Singkawang nih, dari sini sampai ke mana, ke seberang tuh Siantan, boleh tidak kita sudah mulai menjamaknya misalnya. Nah, ini ada pembahasannya itu dalam bentuk qasar dan jamak. Nah, lebih utama kita jamak qasar atau lebih utama kita sempurnakan sholat kita saat bepergian. Bagaimana seandainya laki-laki sholat Jumat? Bagaimana kalau misalnya laki-laki hadir ketika dia safar, dia ikut sholat berjamaah apa enggak? Itu semuanya dibahas masalah qasar dan jamak. Penting tuh. Banyak orang yang tak tahu masalah seperti ini. Ya, masalah sederhana tapi banyak orang yang tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu jemaah sekalian, sekian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan Allah wafatkan kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu fikum ajma'in. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.